Bapak Ibu yang kita sudah memberi, kita bangkit berdiri. Ada dalam hadiratmu menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakan, untuk memuliakanmu. Kami persembahkan hidup kami lagi dan lagi kepada Engkau Tuhan, untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tidak ada tujuan hidup dan cara hidup yang paling baik kecuali Tuhan mempersembahkan hidup kepada Engkau dan mengizinkan Engkau memakai kehidupan kami sebagaimana kami ada, dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, dengan segala kemampuan dan ketidakbisaan kami. Kami persembahkan hidup kami untuk Engkau bebas memakai kami Tuhan. Sekarang kami hamba-hamba-Mu yang ada di Bethel area mempersembahkan hidup kami sekali lagi kepada Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami ini siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ini mengucap syukur dan berdoa. Mari beri tepuk tangan kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya, bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semua, shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Yang sukacita katakan amin ya. Pelayan yang berkualitas, ini yang akan jadi saudara sekalian renungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kita menjadi pelayan yang berkualitas dalam hidup Anda dan kehidupan saya. Pelayan yang berkualitas. Saudara, ayat firman Tuhan akan diambil, renungan firman Tuhan akan diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-24 di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Saya mau cerita, waktu saya singkat, 8.30 kita harus selesai. Saya mau cerita latar belakangnya dengan cepat. Ini adalah peristiwa di mana Abraham mengutus hambanya yang paling tua di rumahnya untuk mencari jodoh bagi Ishak anaknya. Dan Abraham pesan supaya hambanya yang paling tua ini
pulang ke kampung halamannya Abraham, saudara sekalian, dan mencari seorang gadis yang baik di sana. Nah, hamba ini kemudian pulang ke kampung halamannya Abraham dan kemudian menaikkan satu doa. Dia doa begini, Tuhan, gadis siapa yang nanti, apa itu namanya, saya minta minum, dia ngasih saya minum. Oh ya, aku tak mandek sebentar ya. Mungkin ada di antara Anda yang tanya-tanya bojoku piye. Aku lari saking semangat ya. Isi saya baik-baik saja. Terima kasih untuk doa, perhatian Bapak Ibu semua. Anda pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Sabtu lalu Ibu Liana operasi dan sekarang dalam masa pemulihan. Anda harus berkunjung, banyak doa saja supaya Ibu lebih pulih dalam berkat daripada Tuhan. Baik, kembali kepada firman Tuhan. Nah, jadi hamba tertua Abraham ini sembahyang, Tuhan, gadis mana yang nanti kalau aku minta minum, dia ngasih minum, ya, dan kemudian dia melakukan hal ini dan hal itu, itulah gadis yang kau tentukan menjadi menjadi calon istri bagi Ishak anaknya Abraham. Inilah bacaan firman Tuhan. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan Ribkah serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawab Ribkah, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah Ribkah, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Nah, ini bacaannya tentang Ribkah yang luar biasa, menunjukkan tentang seorang pelayan yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani. Dan kita dipanggil untuk melayani seperti Yesus. Jangan lupa, tema kita sepanjang tahun ini adalah Jesus at the center. Yesus contoh kita, Yesus teladan kita, apa yang Yesus lakukan seharusnya kita mau lakukan. Inilah cara hidup yang paling tepat seperti yang Tuhan inginkan untuk Anda dan saya hidupi. Dan apakah kata Alkitab tentang cara hidup Yesus? Mari kita baca Markus 10 ayat yang ke-45 yang ada di depan. Kita baca bersama Betel Arya Pagi, katakan 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Setiap kita dipanggil untuk melayani dan saudara sekalian, kita percaya bahwa pelayanan kita bukan sekedar pelayanan yang dilakukan, tapi seharusnya pelayanan kita adalah pelayanan dengan satu standar pelayanan yang berkualitas. Nah, saudara-saudara sekalian, apa sajakah ciri-ciri pelayan yang berkualitas itu? Apa sajakah ciri-ciri pelayanan yang berkualitas itu? Saudara, pagi ini kita akan belajar 6 ciri dari pelayan yang berkualitas. Ketika seorang pelayan dikatakan dia pelayan yang berkualitas, bukan sekedar baik, tapi dia punya kualitas pelayanan yang luar biasa, maka ada 6 ciri yang dapat kita belajar, dan kita pagi ini belajar dari kehidupan Ribkah khususnya, dari petunjuk firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ciri pertama pelayan yang berkualitas adalah, ciri pertama pelayan yang berkualitas adalah orang yang rela. Orang yang hatinya rela. Katakan hati rela. 2, 3. Hati. Saudara, pelayan yang berkualitas itu semua dimulai dari dalam hatinya. Dan hati seperti apakah yang seharusnya dipunyai seorang pelayan berkualitas? Hati yang rela. Hati yang saudara sekalian rela. Hati yang tidak menuntut. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua, Rasul Petrus memberikan petunjuk kepada para pemimpin jemaat hari itu yang saya percaya kualitas dan standarnya juga berbicara kepada kita hari ini. Dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi katakan apa? 2, 3, dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pelayan berkualitas pertama itu punya petunjuk, saudara sekalian, hatinya rela. Hatinya rela. Karena saudara sekalian apa? Melayani adalah masalah hati. Melayani itu adalah masalah hatinya lebih dulu. Dari bagian 1 Petrus 5 ayat 2, Petrus mengarahkan kita untuk melayani Tuhan dengan hati.
Dan saudara sekalian, bukan karena satu upah tertentu, ya, bukan karena satu keuntungan tertentu, tetapi melayani sebagai sebuah kesenangan tersendiri yang kita tahu ini akan menyukakan hati Tuhan dan menjamah hidup manusia. Dalam 9 hari menunggui Liane di rumah sakit, Liane sejak awal minta masuk di kelas 2, saudara sekalian. Dan di kelas 2 berarti satu kamar isinya adalah 2 orang. Di hari sebelum Liane operasi sekitar Kamis Jumat yang lalu, saudara sekalian, ada seorang emak-emak usia 80 tahun masuk ke kamar kami, ke kamar di rumah sakit yang kelas 2 itu. Liane selama sekian hari ada di sisi sebelah sini, yang sisi sini selalu berganti-gantian orang, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Sekitar Kamis atau Jumat masuk seorang emak tua usia 80 tahun. Emak ini sedang main di Semarang, tapi jatuh, ya emak ini asalnya dari Jogja, saudara sekalian, hanya punya satu anak ada di Bali, sedang main di Semarang, lalu jatuh, kakinya patah, dan kemudian masuk di rumah sakit di samping Liane persis. Dan saudara sekalian, ternyata keponaannya memang orang baik, tapi mungkin waktunya terbatas. Jadi siang itu dia hanya bisa mengantarkan tantenya ini, meletakkannya di rumah sakit, menunggui 2-3 menit, dan kemudian beberapa menit maksud saya, dan kemudian harus pulang karena harus ambil baju, ngatur hal-hal yang berhubungan dengan emak ini, saudara sekalian. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan saya dengan adik saya Dewi, ya saudara sekalian, ketika kami melihat dia ditinggalkan, saudara sekalian, selalu ada pilihan di hidup kita. Tapi hari itu saya ingat adik saya Dewi dan saya, kita melayani emak ini, emak yang ditinggalkan sendirian. Ya. Saudara sekalian, kami belajar menanyakan, gimana mak, butuh apa? Mau makankah, ranjangnya kurang naikkah kepalanya, dan kita just melakukan pelayanan, sementara mungkin kita punya kebutuhan sendiri melayani mungkin Liane di sebelah kiri, tapi saudara sekalian, kita selalu punya kesempatan untuk melayani orang-orang di sekitar kita, karena sebetulnya pelayanan itu adalah masalah hati, melihat kebutuhan yang ada di depan mata, dan bagaimana kita bergerak untuk mencoba memenuhi kebutuhan itu, lepas kita mendapatkan upah atau tidak. Tentu kita tidak akan mendapatkan upah, kita tahu tentang itu, tetapi kita bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang memberi upah kepada kita. Yang mengucap syukur katakan amin, saudara sekalian. Karena itu saudara sekalian, melayani ini perlu dilakukan terus dengan hati. Pelayan yang berkualitas melakukan pelayanannya dengan hati, melayani sebagai sebuah sukacita tersendiri dan tidak dimotivasi untuk upah. Sampai hari ini saudara sekalian, saya mau memberitahukan kepada Anda bahwa pelayan-pelayan Tuhan yang di atas sana ini tadi, saudara sekalian ya. Bagaimana kalau kita beri tepuk tangan buat pelayanan mereka hari ini, saudara sekalian. Thank you untuk pelayanannya ya, baik semua yang nari. Dan saya mau kasih tahu, di gereja lain yang sebesar ini, semua pelayan yang kayak gitu, mohon maaf, itu sudah dibayar, saudara sekalian. Tanya, gereja Salatiga, gereja Jakarta apalagi, gereja segede gini, ini pasti semua udah dibayar. Serius. Karena saya dulu di Jakarta juga ngalami, main di gereja A 300 ribu, main di gereja B sekian ratus ribu, ini semua udah dibayar kalau di gereja lain. Tapi saya mau beritahu anak-anak kita ini orang-orang luar biasa, mereka tidak dibayar sedikit pun, yang sukacita katakan amin. Mereka memberi hidup kepada Tuhan. Dan saya tahu ada banyak di antara Anda seperti itu, dan memang seharusnya itulah pelayanan. Kalau memang Anda berpikir tentang melayani mendapatkan upah, mending Anda main di klub malam, ya, mending Anda main di kafe, Anda jelas dapat uang. Kalau di gereja nyari uang, salah besar. Makanya waktu saya nikah sama Liana, saya bilang, Lian, kamu mau nikah sama saya jadi pendeta, ya. Pendeta tuh kalau diberkati puji Tuhan, kalau enggak diberkati juga puji Tuhan. Jadi apa keputusanmu? Masih mau nikah sama saya? Dia bilang, mau katanya. Wah, senang sekali. Puji Tuhan, sampai hari ini hidup kami diberkati oleh Tuhan, saudara sekalian ya. Sehingga bisa kemarin Liana dengan segala kebutuhan yang ada bisa dilayani dengan baik. Tapi saudara sekalian, saya selalu kagum dengan orang-orang seperti ini. Makanya di gereja kami, beberapa kali kita punya ada masalah tentang pelayan Tuhan, saya tetap bilang, nggak usah dibayar. Kita perhatikan dengan cara yang lain boleh.
Kita perhatikan kuliah, kita perhatikan keluarga, kita perhatikan yang lain. Tapi nggak usah setiap kali main lalu terima semacam slip. Lalu nanti akhir bulan ditukarkan voucher, uang langsung masuk rekening bank. Bukan gitu cara pelayanan. Mending kalau pikiranmu tentang pelayanan kayak gitu, golek gereja liya. Ini lagi semangat setelah 2 minggu kelenger nih sesinya. Serius, Anda harus mikir-mikir jelas. Mau pelayanan atau apa? Kita mau gini aja. Saya percaya, kita percaya setiap pelayanan yang kita lakukan, kita mendapatkan upah pasti. Upah dari Tuhan. Yang kedua, pelayanan yang berkualitas adalah orang yang unggul. Ciri kedua pelayan yang berkualitas adalah pelayan yang unggul. Orang yang unggul maksud saya. Saudara lihatlah Ribkah di Kejadian 24 ayat 19-20 ini berkata, Alkitab bilang, setelah Ribkah selesai memberi hamba itu minum, berkatalah Ribkah, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah Ribkah sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Saudara sekalian coba pikirkan bahwa apa kepentingan Ribkah memberi minum orang itu dan memberi minum unta-untanya. Ngasih minum orang tidak dikenal saja sudah oke. Tapi kenapa dia bilang gini, aku kasih minum sekalian ya unta-untamu. Jadi dituangnya air yang dibuyung itu di palungan, tempat minumnya unta-unta. Lalu Alkitab bilang dia masih lari kembali ke sumur, mengambil air dan memenuhinya. Alkitab mencatat unta-unta itu minum sampai puas. Ribkah melakukan pelayanan dengan baik, tidak setengah-setengah. Ia menyelesaikan yang telah dilakukannya, bahkan lebih dari yang diharapkan. Para pelayan yang berkualitas adalah orang yang memberi bahkan lebih daripada yang diharapkan. Pelayanan excellent, mungkin Anda pernah mendengar kata excellent. Excellent artinya memberi lebih dari yang diharapkan. Semestinya kita mungkin cuma memberi sebegini, tapi karena kita orang-orang kualitas unggul, kualitas kita excellent, kita memberi bahkan lebih dari yang diharapkan. Dan saya percaya orang-orang yang memberi pelayanan dengan lebih dari yang diharapkan, mereka adalah orang-orang yang pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semua orang, mohon maaf, ada tukang parkir kita lihat di sekitar kita. Saya udah sering cerita. Tapi kalau saya pergi ke Pizza Hut di daerah Semarang yang ke arah luar kota itu, apakah namanya Serondol itu kah? Di sana ada satu tukang parkir yang menyenangkan hati saya dengan hatinya Liano. Pelayanannya lebih dari yang diharapkan. Tukang parkir umum akan memasukkan kita ke halaman parkir dan paling kiri, kanan, dan kemudian selesai. Tukang parkir yang satu ini beda. Dia melakukannya dengan sangat baik. Setelah selesai itu dia pergi ke samping pintu sebelah kiri dari Liane, istri saya. Saudara sekalian, dia buka dan kemudian mempersilahkan Liane turun, menutupnya dan mengatakan, selamat menikmati makan. Ini sesuatu yang beda. Ya, banyak tukang parkir di sekitar kita, tapi jarang yang memberikan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan. Nah, saudara sekalian, ketika kita menjadi pelayan Tuhan, khususnya di gereja Tuhan, saya mendorong kita untuk terus memikirkan bagaimana cara kita memberikan lebih daripada yang diharapkan. Ada cara-cara lebih baik. Ada hal-hal lebih baik. Itulah sebabnya kami mau mendengar masukan Anda dan tentu juga mau belajar mewujudkannya. Ya, pagi ini saya baru ingat tantenya Koh Ilung ya. Minggu depan kursi roda udah kami siapkan di depan ya. Sama ibu ya, nanti jalannya kita siapkan. Memang seharusnya kita berkembang terus lah. Kita harus menjadi lebih baik, ada caranya. Dan beri masukan kepada rumah Tuhan supaya kita bisa melayani orang-orang lebih baik. Karena memang seharusnya kita melayani lebih daripada yang diharapkan. Ribkah memberikan contoh sangat baik. Tidak ada kepentingannya dia ngasih minum unta dari hamba Abraham. Tidak ada kepentingannya. Tidak ada tuntutan, tidak ada kewajibannya. Tapi dia memberikan hatinya dan dia memberikan lebih daripada yang diharapkan.
Pelayan yang berkualitas ketiga, saudara sekalian, kalau kita belajar dari Alkitab, pelayan yang berkualitas punya ciri-ciri yang ketiga, saudara sekalian. Pelayan yang berkualitas, ciri ketiganya adalah orang yang cepat bergerak. Orang yang bergerak namun dengan cepat. Orang yang cepat bergerak. Dari mana kita bisa belajar? Kembali kita melihat kehidupan Ribkah hari itu, saudara-saudara sekalian. Alkitab berkata dalam Kejadian 24 ayat 18 dan ayatnya ke-20, dikatakan, jawab Ribkah, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Alkitab mencatat untuk kali kedua kata penting ini, dikatakan kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia, bukan berjalan loh, berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Saudara sekalian, Alkitab mencatat kalimat kata ini, segeralah, segeralah. Kita melihat indikasi di sini bahwa sebagai orang yang hari itu punya kesempatan melayani, Ribkah mengambil kesempatan menuntaskan pelayanan dengan kecepatan tertentu. Dengan satu kecepatan. Ribkah, saudara-saudara sekalian, tidak membuat orang menunggu terlalu lama. Saya percaya ini adalah arah pertumbuhan kita ke depan, menjadi pelayan yang berkualitas. Bagaimanakah pelayan yang berkualitas? Mereka menyelesaikan pelayanannya dengan cepat. Ya, saudara sekalian, dan inilah yang Ribkah pahami, bahwa Ribkah mengerti bahwa inti dari pelayanan adalah kecepatan. Saya percaya Anda semua pernah menerima bentuk pelayanan baik di dalam gereja ataupun di luar gereja. Beberapa tempat yang pasti akan memberikan pelayanan, contohnya adalah mungkin warung makan dan restoran tertentu. Saya percaya Anda dan saya akan selalu lebih senang dilayani di tempat yang melayani lebih cepat, menyediakan makanan kita. Betul enggak, saudara sekalian? Halo? Beberapa teman saya kalau pesan makanan, setelah makanan A, B, C dicatat, lalu pelayannya itu mau minggir, lalu dia, sini mbak, gini, pesan satu lagi. Apa? Ojo nganggo suwe, katanya, saudara sekalian. Jangan pakai lama. Nah di Solo, kalau nggak salah, saya pernah nyetir ke Solo dan lihat Samaliana rumah makan. Solo kalau nggak salah. Nama rumah makan itu memang sabar, menanti. Dan dengar-dengar kalau Anda ke rumah makan itu memang Anda harus betul-betul sabar. Tapi tanyakanlah kepada diri Anda, seperti apa kita ini pengen dilayani, saudara sekalian. Saya percaya kecepatan adalah sesuatu yang perlu menjadi ciri khas kita. Ya, memang tetap akan butuh waktu. Tapi saudara sekalian, waktu itu terus Anda perlu buat lebih minimal lagi. Presiden kita, saya tidak politik, tapi sekali lagi beberapa petinggi kita, ya presiden kita atau apa itu namanya, bupati di Sragen kah, kalau nggak salah. Mereka menunjukkan gaya pelayanan publik. Kalau di Sragen itu sekarang Anda bisa dilayani lebih cepat, kalau tidak salah. Pelayanan satu pintu. Kalau dulu di beberapa instansi, kalau Anda mau buka izin usaha, Anda harus menyediakan waktu 1,5 tahun untuk pelayanan. Sama Pak Jokowi beberapa izin usaha udah dipotong hampir sekitar 6-8 bulan saja. Dan semua sedang diupayakan lebih cepat. Semua diupayakan lebih pendek birokrasinya. Saudara sekalian, saya percaya pelayan-pelayan yang berkualitas terus memikirkan ini. Halo, jangan mikir yang angel-angel ya. Anda, siapa yang pernah beli apa itu di sini tuh? Lotek siapa itu? Misih. Saya nggak promosi, tapi lihatlah cara Misih bekerja. Kalau Anda ke Banjaran sini, Anda pesen lotek Misih, Anda hadir sekitar jam 12:30, itu antrinya bisa, antri berapa Bu? 20. Antri berapa Bu? 30. Tapi satu kali saya pernah lihat cara Misih kerja, ngerjain loteknya. Misih saja tahu kecepatan itu penting. Ini yang dia kerjakan. Dia timbang dulu semua kacangnya, saudara sekalian. Dan
Ini yang saya ingat dengan dia ya. Saya lihat dia ngukur kacangnya, dia udah tahu ini takaran untuk sekian porsi. Jadi nggak seperti pedagang-pedagang lain yang mungkin ketika ketika membuat bumbu ulekan itu dia ngukur satu-satu dari awal, tidak. Karena dia tahu yang antre 20-30 orang, saudara, dia telah menyiapkan semua dalam komposisi yang tinggal dia tuang dengan cepat. Dan dia kerjakan di waktu-waktu sela. Sementara yang satu begini terus, dia udah ngukur-ngukur. Saya ngeliati dia. Saya bilang, pantas nih orang diberkati sama Tuhan. Dia ngerti pelayanan yang cepat itu adalah kunci pelayanan yang berkualitas. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda dan dengan saya? Mari terus kita menerima firman Tuhan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Supaya kita bertumbuh menjadi pelayan yang lebih cepat, berkualitas. Banyak orang tidak suka ke kantor Anda, banyak orang tidak suka ke toko Anda. Mungkin bukan karena toko Anda tidak lengkap, tapi Anda telah tidak melayani dengan kecepatan tertentu. Sangat lama orang ada di toko Anda, di warung Anda. Bagaimana kalau hari ini kita berpikir, bisa lebih cepat, bisa lebih baik, bisa lebih cepat, bisa lebih baik. Dan Tuhan pasti akan meningkatkan segala berkat Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang mengerti katakan amin ya. Membiarkan orang menunggu itu sama sekali bukan melayani. Sudahlah, Anda tahu yang saya sampaikan ini. Banyak kita tuh nggak senang dengan orang yang ya, sementara kita nunggu pelayanan, mbak-mbaknya itu ngomong sendiri, main HP. Satu kali bank-bank di Salatiga kan juga sedang berubah. Ya. Saya nggak boleh nyebut merek, tapi saya senang ke satu bank ini. Yang begitu masuk, bus dari depan, satpamnya udah bilang, selamat datang Pak, mau transaksi apa? Satpam yang satu sudah siap di nomor antrian. Dan begitu Anda duduk, semua akan berjalan dengan cepat. Bahkan kalau Anda memang butuh lebih cepat, Anda bisa lapor kepada officer tertentu, supaya Anda mendapatkan secara lebih cepat. Ada bank lain di Salatiga, yang pengunjungnya juga banyak, aku sampai mau nyetak buku aja 3 kali ke bank itu. Pagi, ya, antri iki gak apa-apa, suwine setengah mati. Aku nek ngenteni antri kuwi wis iso godhog sego apa piye, tuku lauk, sampai balik urung. Besok pagi ya jam 8 pagi pintu belum buka, ini baru berapa bulan lalu. Saya udah antri di depan. Wah, ngono ki orang Indonesia kok ya wis desel-desel ae orang. Aku pikir orang ngerti apa kok gedene semene kok didesel-desel ya. Udah di depan pintu nih masuk. Ya. Saking sabar ya. Nanti kalau ngamuk terus tulisannya pendeta battle area marah-marah di bank tertentu. Ya. Dan begitu pokok. Waduh, saudara sekalian. Saudara terus suarakan kecepatan pelayanan. Kita belajar. Ya, jadi kita terus belajar sehingga kita bisa menjadi pelayan yang berkualitas. Nomor 4, pelayan yang berkualitas punya ciri. Yang keempat adalah orang yang menghormati yang dilayani. Orang yang menghormati yang dilayani. Dalam Kejadian 24 ayat yang ke-18 adalah perkataan Ribkah kepada hamba dari Abraham itu. Dikatakan begini, jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Saudara-saudara sekalian, Ribkah menghormati orang yang dilayaninya hari itu. Ribkah menyapa orang yang tidak dikenalnya ini dengan sebutan Tuan. Sesuatu yang sangat sopan, amat sangat sopan. Saudara sekalian, sesuai kontur budaya pada zaman itu, Ribkah memperlakukan orang asing. Ingat ya, ini kondisinya itu orang asing. Sama sekali gak dikenal. Sapa dia, sapa Ribkah, gak ada. Lu, gue. Itu sesuatu yang bisa terjadi pada konteks itu. Tapi ketika orang itu berkata, berikanlah aku minum. Datanglah Ribkah dan menyapa orang itu dengan kalimat Tuan. Dia menghormati orang yang sedang dilayani dia di depannya. Saudara, demikianlah seorang pelayan yang berkualitas. Dia menghormati, dia tidak memandang rendah orang-orang yang ia layani. Dan disinilah tentunya kita harus terus-menerus belajar, saudara sekalian. Baik dari Ribkah di firman Tuhan ataupun dari Tuhan Yesus.
Alkitab mencatat Yesus kita ini, saudara sekalian, terhadap pemungut cukai tidak membuang muka. Terhadap pelacur-pelacur yang diketahui oleh masyarakat itu wanita nakal, dia tetap memberikan sebuah keterbukaan, melayani dengan cara-cara yang sopan di hadapan publik. Dan saudara-saudara sekalian, itu menjadikan kita para pelayan sebagai pelayan yang berkualitas, yaitu menghormati orang-orang yang sedang Tuhan izinkan untuk kita layani. Tidak mudah untuk terus menjaga hati menghormati, apalagi saudara sekalian mungkin Anda ketika melayani diperlakukan tidak baik. Saya dengar di gereja ini bahkan ada orang yang mencoba melayani kemudian diperlakukan tidak baik oleh orang yang dilayani. Ya. Mungkin ya, di tempat-tempat lain ya mungkin sedang dilakukan pelayanan apa, ya. Orang mungkin karena harus nunggu, gak cukup sabar, reaksi pertamanya marah. Kemarin saya ikut acaranya Pak Niko yang di Sentul, itu kan orang berapa? 13.000. Yang layani itu saya tahu bos-bos punya kantor, bos-bos yang punya perusahaan-perusahaan. Ya. Dan saya lihat orang itu kadang-kadang gitu ya, kalau mau dilayani, nah makanya memang kita perlu imbang juga ya. Orang-orang yang meminta pelayanan itu saya lihat marah-marah. Sama yang saya tahu ada beberapa pemimpin-pemimpin kantor Indonesia, pemimpin-pemimpin kantor besar yang ada di Jakarta. Ya. Saya datangi orang-orang yang kecapean melayani 13.000 orang itu. Saya berkata, tetap sabar ya Pak, tetap kasih Kristus menguasai. Terima kasih Pak Pendeta. Wah butuh banget ya. Karena saudara sekalian ternyata udah melayani sebaik apapun, kadang-kadang masih bisa disalah mengerti. Tapi tugas kita adalah tetap menghormati orang yang kita layani. Sebab itulah yang menjadikan kita pelayan yang berkualitas. Ciri kelima dari pelayan yang berkualitas adalah dia seorang yang bekerja dengan tuntas. 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 Alkitab berkata, saudara tentang Ribkah, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah Ribkah, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Ribkah ukurannya melayani bukan hanya sekedar, yang penting kan pelayanannya sudah jalan, yang penting kan aku sudah ngasih kebaikan. Tidak, sekali lagi kita belajar dari hidup Ribkah yang luar biasa ini. Selain dia telah memberikan pelayanan dengan standar unggul, melakukan lebih daripada apa yang diharapkan, dia juga melakukan pelayanan dengan tuntas, sampai semua puas. Ya, untanya itu puas minum, dia kerjakan itu, saudara sekalian. Jelas tidak ada upah, jelas tidak ada bayaran, yang ada hanyalah kebaikan yang ditunjukkan. Tetapi itulah yang menjadikan Ribkah seorang yang sangat, saudara sekalian, berkualitas dalam pelayanannya. Karena dia punya hati yang melayani untuk menyelesaikan pelayanannya, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Saudara, kiranya Tuhan mengajar hati Anda dan hati saya. Ya, sementara saya membagi ini, saya kembali merenungkan dan memikirkan cara-cara melayani. Dan kiranya biarlah kita dimampukan Tuhan menjadi pelayan yang berkualitas. Bagian terakhir untuk hari ini, pemain musik bisa mempersiapkan diri. Saudara, bagaimana menjadi pelayan yang berkualitas? Kita menjadi pelayan yang berkualitas ketika kita, ciri keenam kita adalah seorang yang tidak mementingkan diri sendiri. Dalam bagian firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang lain di Filipi pasal 2 ayat 20-21, Rasul Paulus menceritakan tentang Timotius sebagai anak rohaninya yang melayani. Dalam ayat 20 dikatakan, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara-saudara sekalian, pelayan yang berkualitas itu ternyata punya ciri yang keenam, yaitu ketika dia terus memberikan sebuah pelayanan yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Oh ya, saya mungkin mau agak berhenti sebentar di sini ya. Minggu ini saya menikmati pelayanan dari banyak saudara. Ya, ada sekitar 9 hari di rumah sakit dan 2 hari di rumah, 2-3 hari di rumah. Orang-orang datang berkunjung, orang-orang datang mendoakan Liana dan mendoakan saya. Adik-adik saya di sana, Pak Senli, Bu Yuni, Dewi, Mamah,
ya keluarga saya memberikan pelayanan ya. Sepanjang 11 hari ini saya hanya bisa banyak diam. Saya baru bicara banyak itu ya sekarang di mimbar ini ya. Saya nggak bisa banyak berkata-kata, saya nggak bisa banyak cerita, saya hanya bisa banyak merenung dan berdiam dan menikmati atau maksud saya mengalami pelayanan daripada banyak saudara yang hadir, entah waktu saya ada atau tidak ada. Terima kasih untuk semua itu. Dan saudara sekalian, maksud saya adalah demikian, saudara. Kita bisa menjadi pelayan yang berkualitas kalau kita terus, saudara sekalian, belajar mementingkan orang lain dalam hidup kita lebih daripada kepentingan sendiri. Saudara-saudara sekalian, sangat mudah untuk kita ini terjebak kepada kepentingan-kepentingan kita. Saya masih susah, saya masih butuh, saya masih bergumul, saya masih harus melakukan A, B, C, D, dan segala hal yang lain. Tapi saya berdoa hari ini, Tuhan menolong kita menjadikan pelayan yang berkualitas dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang setuju katakan amin, saudara. Itu terjadi ketika kita belajar di tengah-tengah semua kebutuhan kita pun belajar memperhatikan orang lain sehingga mereka diberkati sama kita diberkati dari pelayanan yang ada di hidup kita. Saya berdoa sebentar lagi kita akan masuk menyelesaikan semua dan melihat pameran pelayanan di depan sana. Ini yang saya doa supaya Anda membuka hati Anda, membuka pikiran Anda. Katakan sama Tuhan, apa yang bisa kulakukan Tuhan di dalam gereja ini ataupun di luar gereja ini. Dan kiranya Roh Kudus berbicara kepada Anda, menuntun Anda untuk melakukan pelayananmu. Amin untuk firman Tuhan. Lagu terakhir tadi kita siapkan diri kita, akhiri semua ibadah kita yang kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, dalam hadiratmu ku menyembahmu. Mari bangkit berdiri bersama. Tersungkurku di kayu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersamamu, jadikan ku